Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Echa Ratnasari, NPM 1951040053, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Ajaridah dan Al-Sufriyah, mata kuliah Ilmu Kalam dan Tauhid. Al-Jaridah, mereka adalah pengikut Abdul Al-Karim Al-Ajrad, salah seorang yang telah memisahkan diri dari Najdah dan pergi meninggalkan Yamamah menuju Sijistan. Sekte Khawarij Al-Ajaridah ini kemudian terpecah menjadi 10 sekte kecil yang mempunyai pendapat yang berbeda, tetapi ada beberapa pendapat yang sama, yaitu sebagai berikut. 1. Anak-anak harus didakwahi, diajak masuk Islam. Bila mereka sudah dewasa, anak-anak ini tidak terbatas pada anak orang kafir. Sebelum mereka masuk Islam, mereka bukanlah termasuk golongan Al-Jaridah. Jika mereka sudah masuk Islam, maka otomatis anak-anak itu adalah anggota Al-Ajaridah. 2. Harta orang yang tidak sepaham dengan mereka, terutama ahl al-kiblat atau muslim dan mukmin yang tidak sepaham dengan mereka, bukanlah termasuk harta rampasan perang dan jiwa yang tidak boleh dibunuh, kecuali setelah timbul peperangan dengan mereka mengalahkannya dalam peperangan dan membunuhnya sebagai musuh, baru hartanya bisa dijadikan rampasan perang. 3. Yang boleh dimusuhi dan diperangi adalah seorang sultan dan juga para pendukungnya. Jika ada pendukung yang memberontak, maka tidak boleh dimusuhi dan diperangi. 4. Menurut Al-Maimuniyah, surat Yusuf bukanlah bagian dari Al-Quran, sebab menurutnya tak mungkin Al-Quran menceritakan kisah cinta dari Nabi Yusuf dan juga Zulaikha. 5. Mengambil zakat dari hamba sahaya bila ia kaya dan memberikan zakat padanya bila ia miskin. 6. Al-Sabaniyah, menyerupakan Tuhan dengan hambanya atau makhluknya. 7. Menurut Al-Mukramiyah, orang yang meninggalkan sholat atau melakukan dosa besar adalah orang kafir. Kekafiran ini bukan karena ia meninggalkan kewajibannya kepada Tuhan, tetapi karena kebodohannya pada Tuhan. 8. Hijrah ke daerah Al-Azarikah bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya keutamaan. 2. Al-Sufriyah, mereka adalah pengikut Ziyad bin Ashfar. Sekte ini dinisbatkan kepada Ubaidah, salah seorang pengikut Al-Najdah yang membelot darinya dan meninggalkan Yamamah pergi ke Bashrah. Ketika Al-Najdah mengirimkan 10 surat kepada penduduk Bashrah, Ubaidah membaca surat itu dan Ubaidah memberikan komentar bahwa orang yang berselisih paham dari sektenya adalah musyrik. Kedudukan mereka sama dengan kedudukan musuh Nabi Muhammad SAW dari kaum musyrikin Makkah yang harus diperangi. Pemikiran dari Al-Sufriyah: 1. Sama dengan pendapat Al-Azarikoh yang menganggap orang-orang yang berdosa besar dan yang tidak sepaham adalah musyrik. 2. Pelaku perbuatan dosa yang hanya seperti mencuri, berzina, berjudi, dan minum minuman keras, mereka tidak kafir dan tidak musyrik. 3. Pelaku dosa besar yang tidak hadiah seperti meninggalkan sholat, puasa, zakat adalah orang-orang kafir. 4. Mereka tidak menganggap kafir orang yang tidak mau berhijrah ke daerahnya dan tidak mau ikut memerangi musuh-musuhnya. 5. Tidak menggugurkan hukuman rajam terhadap pezina, muhsan, meskipun ayat Al-Quran tidak menjelaskan. 6. Membolehkan takyah hanya dalam bentuk perkataan dan tidak perbuatan. 7. Membolehkan menikahi muslimat dari kelompok orang kafir.
8. Syirik. Syirik ada dua macam. Yang pertama, syirik dengan taat dan patuh terhadap ajakan setan. Dan yang kedua, syirik dengan menyembah berhala atau selain Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Kufur. Kufur ada dua, yaitu kufur mengingkari nikmat Tuhan dan mengingkari wujud Tuhan. 10. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar dan menjauhkan diri dari juhud, hukumannya wajib. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang Al-Sufriyah dan juga Al-Jaridah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.